dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, Ibu Nani apa punya ada modifikasi apa begitu alat atau apakah? Kalau untuk teori relativitas, kalau nggak pakai media video, berarti itu saja, video saja biasanya kalau ada. Video ya. Terusnya, Kemudian komunikasi dengan siswa, apakah hanya satu arah atau memberikan pendapat apa namanya sharing begitu, siswa juga ngasih pendapat. ya, karena tadi itu kan konsep nyata dulu dikasih dulu, berarti kan ada timbal balik kan. Antar murid juga mereka berinteraksi ya? Enggak, metode Oke. Jadi nggak ada kayak diskusi begitu? Nanti, itu kan nanti di bagian perhitungan. Maksudnya ini masih secara keseluruhan? Iya, secara keseluruhan. Ada. Karena ada perhitungan, itu biasa dalam bentuk kelompok kan. Oke. Guru mencoba cari tahu nggak apa yang dikerjakan pas bagi grup diskusi, apakah Ibu Nani ikut keliling? Ikut keliling. Oke, begitu untuk apa namanya ngecek apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan begitu ya. Mendengarkan pendapat mereka juga. Oke, kemudian menampilkan ekspresi emosi yang positif secara konsisten. Contohnya ramah, senang, kemudian memberikan apresiasi kepada murid. Dari betanya? Ya, dari gurunya. Atau justru sebaliknya bermuatan negatif kata-katanya? Tergantung situasi dan kondisi. Tapi kayaknya kata-kata negatif kayaknya sudah. Jika ada yang salah, ada yang membuat kesalahan atau tidak melaksanakan instruksi yang Ibu Nani beri, biasanya kasih hukuman, tapi hukumannya dalam bentuk yang bukan hukuman fisik. Misalnya kalau misalnya selesaikan soal, misalnya belum bisa, ya biasanya hukumannya tetap maju ke depan gitu, tapi ditemani dengan teman yang satu yang biasanya kan bikin game itu. Game, kalau misalnya yang salah berarti kerjakan soal. Kalau misalnya dia tidak bisa berarti game lagi, cari temannya satu supaya dampingi dia sama. Jadi kalau kita di posisi disiplin kan ada yang namanya guru itu sebagai penghukum. Jadi ketika siswa salah ada yang langsung dihukum. Ada juga siswa guru menempatkan posisi sebagai teman, jadi hanya sharing. Ada juga sebagai mentor, monitor aja kenapa kok begini begitu. Tergantung situasi. Kadang bisa jadi pembimbing, kadang bisa jadi penghukum. Penghukum itu dalam artian tadi karena memang komunikasi di awal sebelum main game kalah. Oke kan. Ada juga yang manajer ini dia hanya kayak saya nih bertanya kenapa melakukan itu, kemudian ada masalah apa dan lain sebagainya. Oke, posisi 3 ya sebagai oke. Kemudian suka memotivasi siswa enggak di akhir atau di awal pelajaran? Biasanya di akhir. Di akhir di awal jarang. Kemudian memastikan murid memahami tujuan pembelajaran sebelum mulai pelajaran. Kalau itu biasa kan ada apresiasi persepsi. Iya, persepsi ya. Oke. Aktivitas pembelajarannya tidak hanya memuat pelajaran akademik saja ya. Iya. Di luar akademik kayak misalnya bagaimana ya? Moralnya, etikanya mungkin ada di biasanya situ. Kan yang tadi itu motivasi biasanya kan kalau nggak di tengah berarti kasihnya di akhir gitu. Kalau misalnya pas pembelajaran ada yang merasa kurang dan harus diperbaiki, maka saya tidak taruh di bagian akhir tapi sisipkan di bagian tengah gitu. Kalau memang darurat, tapi kalau masih bisa ditahan ditaruh di bagian akhir. Tapi secara keseluruhan apakah berisi cuma akademik saja atau menyisipkan nilai-nilai karakter di situ? Tergantung, lebih ke akhlak sama ke akademik gitu. Tapi tidak hanya akademik berarti ya? Kemudian guru memberi ini nggak bantuan kepada siswa dalam apakah setelah mengerjakan soal kemudian dibiarkan mengerjakan begitu saja atau diberikan arahan caranya begini. Biasanya diarahkan. Kalau misalnya yang memang yang mengalami kesulitan begitu. Kalau yang biasanya didampingi pelan-pelan. Kalau misalnya pun ketika didampingi memang belum bisa, biasanya dikasih informasi di luar jam boleh hubungi gitu. Oke, good. Untuk strategi pembelajaran, thank you. Untuk strategi, ini cap ya. Untuk strategi pembelajaran, adakah hanya menggunakan satu strategi atau memodifikasi atau variasi begitu? Biasanya kalau strategi itu tergantung karena memang
bisa jadi yang di awal itu strateginya segini, tapi bisa jadi dia berubah begitu. Oh, menyesuaikan ya, dari, menggunakan situasi. beberapa strategi begitu ya. Tergantung dari situasi dan kondisi. Oke. Di akhir penutup pembelajaran, apakah Ibu Nani? Oh ya, kunci ada tapi di rumah nanti tampil. Nanti tampil. Karena aku sidik lagi sini. Apa Ibu Nani ketika menutup kelas, apakah hanya dia tutup dengan salam atau ada kegiatan untuk kegiatan penutup? Biasanya dua kemungkinan. Kalau waktunya tidak memungkinkan, biasanya salam lalu ada motivasi sedikit. Tapi kalau memang waktunya memungkinkan, masih ada yang lain. Kayak apa namanya pembelajaran rekrut ini untuk motivasi. Kesimpulan pelajaran intisari. Iya, Refleksi kalau misalnya pelajaran. waktunya, tapi kalau waktunya tidak cukup ya sudah tutup langsung. Oh. Ada sudah siap. Ini berarti tinggal alur cerita aja ya. Oke, good. Terakhir ini untuk umpan balik, apakah Ibu Nani pernah menyampaikan umpan balik yang menyinggung perasaan siswa gitu? Positif kan negatif? Ya negatif begitu. Negatif. Pernah nggak? Tapi tidak pernah sebutkan nama. Dia secara umum, tapi memang maunya ini anak berubah begitu, mengena begitu. Tapi itu sifatnya apakah menjatuhkan atau konstruktif untuk perbaikan ke depannya? Perbaikan. Perbaikannya. Oke. Ada diferensiasi tidak, kan siswa ini kan punya gaya belajar yang berbeda dalam pembelajaran. Itu dia. Kalau misalnya ini yang masalah diferensiasi sebenarnya sudah paham dari dulu sebenarnya. Makanya konsep itu cuma dalam bentuk media apa atau strategi bagaimana supaya menampung tapi untuk penugasan sendiri, apakah siswa diberi kebebasan mengerjakan dengan apa ya? Dengan kemudahannya masing-masing, atau ada yang video, ada yang gambar, ada yang dengan tulisan. Biasanya untuk soal apa namanya, untuk yang kelas 2 ini kemarin sempat kasih, kalau mau bikin dalam makalah boleh, kalau misalnya makalah tidak dirasa kurang pas, silahkan bikin dalam bentuk artinya dikasih kebebasan ya. Oke, itu sebenarnya udah masuk kategori diferensiasi sih. Jadi diferensiasi kan ada 3, ada yang konten itu yang kita sajikan, proses pembelajarannya, produk itu dalam bentuk tugas tadi. Jadi walaupun belum 100% untuk diferensiasi proses produknya sudah Ibu Nani mencoba untuk bikin. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mintakan ketua kelas tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar hari ini? Sehat? Sudah siap belajar? Oke, sebelum belajar, seperti biasanya supaya lebih semangat lagi, maka Ibu akan memberikan kalian sedikit game. Setelah game, Ibu mintakan kalian untuk bikin posisi duduk dalam bentuk letter U sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, siap? Siap. Berapa ini? 2, 1, 5, 2, 3, 3, 6, 8, 9. Belum kita belajar ya, 1, 2, 3. 7, 6, 8, 7, 3. Oke, cukup. Kasih aplaus dulu buat semuanya. Sudah siap? Oke, Ibu mintakan kalian untuk buat posisi duduk dalam bentuk letter U sekarang. Jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kembali ke kalian, mengulang materi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian masih bisa paham ya. Oke, konsep relativitas yang kalian pahami itu apa? Tolong siapa yang bisa, silahkan angkat tangan. Kalau relatif, Ibu ulang lagi. Kalau relatif menurut kalian itu apa relatif? Tidak benar-benar nyata, Guru. Tidak benar-benar nyata. Oke, mantap. Yang lain? Tidak menyatu. Tidak menyatu. Oke, mantap. Yang lain lagi? Tergantung pandangan seseorang. Tergantung dari pandangan seseorang. Ayo, yang lain. Yang lain. Apa?
Tidak pasti, mantap sekali. Lah yang lain? Ada lagi, satu lagi, terakhir. Satu lagi. Tidak pasti. Tergantung dari situasi orang yang melihat. Oke, kemudian apa lagi tadi? Tidak menyatu. Oke, mantap. Yang lain? Tidak pasti, sudah. Oke. Oke. Siapa yang mau merangkum seluruhnya jadi satu? Dengan kalimat yang sederhana tapi memang mencakup dengan materinya. Relativitas adalah konsep yang membicarakan tentang ketidakpastian suatu benda akibat pandangan atau situasi orang saat melihat benda tersebut. Oke, disesuaikan dengan kondisi orang yang lihat ya. Oke, kita kasih aplaus dulu dong. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Apa yang teman kalian sampaikan tentang konsep relativitas itu benar, bahwa kecepatan atau kelajuan itu dia bisa berubah tergantung daripada situasi dan kondisi daripada orang yang melihat dan kondisi daripada situasi pada saat itu ya. Oke, selain itu untuk relativitas kita bisa memahami tentang konsep kontraksi panjang, artinya bahwa semakin mendekati kecepatan cahaya maka bendanya akan semakin pendek atau panjang? Semakin pendek atau panjang? Semakin pendek. Sama dengan dilatasi waktu lagi, semakin mendekati kecepatan cahaya, maka waktu yang dibutuhkan lebih singkat atau lebih panjang? Mantap buat kalian semua. Oke, sebelum tutup, hanya Ibu mau sampaikan ke kalian bahwa apa yang kalian pelajari hari ini, walaupun sedikit ataupun banyak, tolong kalian serius untuk mempelajarinya, karena memang ada yang mengatakan bahwa dari hal yang kecil, walaupun kalian dari kecil, tetapi kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh, maka banyak hal-hal besar yang kalian akan dapatkan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya konsep yang besar, tapi memang kalian acuh tak acuh untuk mempelajarinya, maka kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa dari ilmu yang kalian pelajari. Lalu konsep yang kalian dapat, entah itu ilmu pengetahuan, ataupun akhlak yang sudah diajarkan oleh guru-guru, nasihat, tolong kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, gitu ya. Setelah ini mungkin kalian akan berbaur dengan masyarakat, apapun kalian, kondisi kalian, entah mau jadi pegawai pemerintahan, atau pegawai swasta, wirausaha, petani, apapun itu, Ibu berharap kalian sukses di kalian punya bidang masing-masing, gitu ya. Dan satu yang paling utama, jadi apapun kalian, usahakan kalian itu bisa memberikan manfaat buat diri kalian sendiri dan orang lain ya. Jangan sampai waktu yang kalian gunakan 12 tahun, dari SD 6 tahun, kemudian SMP, SMA kalian habiskan, malah kalian memberikan sesuatu dampak negatif ke diri kalian maupun masyarakat. Ingat itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Demikian untuk pertemuan hari ini, berasa cukup. Tetap semangat, tetap memberikan hal positif untuk kalian dan orang lain di sekitar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ibu Nani, ada yang bisa saya bantu? Iya. Di kelas kan ada beberapa. Ada permasalahan ya. Mungkin ada tujuan Ibu Nani datang ke sini. Ada yang ingin dicapai nggak dari pertemuan kita ini hari ini? Iya, memang cancel. Maksudnya tujuannya apa? Karena belum cerita. Oh, tujuannya saya ini ada masalah. Tujuannya saya ingin cerita supaya masalah saya. Nanti saya pandu dengan pertanyaan. Ulang-ulang ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tujuan Ibu Nani datang ke sini bertemu dengan saya apa ya kira-kira? Iya, Pak Anhar. Tujuan saya datang ke sini sebenarnya ada beberapa masalah yang ingin saya sampaikan ke Pak Anhar. Bisa jadi dengan masalah itu mungkin kita bisa sharing untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi anak-anak. Kira-kira tolak ukur keberhasilan pertemuan kita ini bisa dianggap berhasil? Ada tolak ukurnya enggak? Kalau misalnya untuk pertemuan ini, kalau ketika saya terapkan ada masalah, kemudian saya
sharing dengan Pak Anhar, kemudian kita dapat solusi. Misalnya saya terapkan di kelas, anak-anak bisa berubah sesuai dengan apa yang saya inginkan, berarti ya memang sudah telah ukur. Jadi tolak ukurnya kalau sudah dapat solusi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang singkat ini ada solusi dari permasalahan yang Ibu Nani alami di kelas. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Ada beberapa permasalahan, misalnya kalau untuk pelajaran fisika sendiri ya, masalah perhitungan itu masalah utama sebenarnya, karena memang kalau konsep fisika itu dipahami tetapi tidak bisa dieksekusi dalam bentuk perhitungan, itu masalah utama. Itu yang pertama. Kemudian ada pelajaran-pelajaran fisika untuk jam-jam tertentu yang memang anak-anak itu sering tidak antusias, diantaranya mengantuk mungkin, atau mungkin seolah-olah terpaksa gitu. Biasanya ini terjadi di jam waktu-waktu terakhir gitu, jam-jam terakhir pelajaran gitu. Mungkin posisinya anak-anak ngantuk, apa Allahu a'lam bishawab gitu. Kemudian faktor yang ketiga, ya. Konsep dasar fisika yang memang belum dikuasai betul itu mempengaruhi sampai ke proses selanjutnya, fisika di tahap kelas 2 atau kelas 3 itu berpengaruh sekali. Itu masalah. Dari perhitungan, kemudian antusias dan konsep fisika tadi ya. Kira-kira Ibu Nani rencana ke depan bagaimana? Maksudnya untuk ini kan masalah di kelas Ibu Nani. Kira-kira sudah buat rencana nggak ke depan untuk mengatasi masalah ini? Kalau ke depan, bukan ke depan lagi sih, sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melakukan perbaikan. Pertama untuk yang masalah perhitungan. Saya mencoba untuk ajarkan konsep dasar matematika yang memang sangat dibutuhkan di fisika. Misalnya pembagian, perkalian yang utama dulu, misalnya 20 bagi 0,0 itu diselesaikan dulu yang konsep-konsep. Kalau merasa sudah mulai aman konsep itu, lanjut ke konsep fisika. Intinya di awal pertemuan saya berusaha untuk menjelaskan konsep-konsep dasar. Untuk yang antusias tadi ini, yang anak-anak sedikit mengantuk, kira-kira ke depannya ada gambaran nggak kira-kira apa yang ingin diperbuat begitu supaya anak-anak semangat lagi? Mungkin strategi sama media pembelajarannya mesti tidak terlalu monoton, mungkin harus ada perubahan begitu. Ada konsep atau media yang lain supaya pembelajaran di akhir itu tidak terlalu membosankan gitu. Ini mungkin salah satu kekuatan ya yang menurut Ibu Nani kekuatan nih supaya siswa tidak mengantuk di kelas. Mungkin ya tadi salah satunya dengan strategi pembelajaran atau media pembelajaran. Tapi begini Ibu Nani, biasanya ini apa yang kita rencanakan itu biasanya kadangkala tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Kira-kira ada plan B nggak ketika yang tadi ini, anggap saja plan A ini, kayak tadi ngajarin perhitungan, kemudian strategi pembelajarannya. Kira-kira kalau ini, ya saya berharapnya ini berjalan seperti yang direncanakan. Tapi kalau semisalnya ada kendala, bagaimanapun kita tidak bisa tidak bisa menghindari itu. Pasti kadang-kadang ada 1-2 kendala. Ada strategi lain mungkin plan B-nya ketika yang tadi direncanakan tidak berjalan. Kalau untuk masalah antusias, beberapa kemungkinan yang sudah saya pikirkan, bisa jadi siswa ini bosan mungkin di akhir jam, itu di saat memang kondisi fisik sudah mulai down, atau mungkin karena keseringan ketemu, bosan dengan gurunya. Jadi memang planning B yang sudah saya pikirkan itu saya mencoba mungkin di berikutnya pertukaran guru sementara. Misalnya dari SMA 3, misalnya Pak Rusdin kelas 1 saya tukar, atau paling tidak dengan sekolah yang lain untuk 1 hari atau 2 hari, atau 1 kali pelajaran, 2 kali pelajaran tukar, nanti ganti lagi. Biar ada refreshing dari anak-anak, kemudian ada refreshing dalam artian model baru, mungkin guru baru dengan karakter yang beda. Luar biasa. Menurut Ibu Nani dalam melaksanakan rencana ini kan masih rencana ya, ada sudah berjalan, ada juga masih tahap rencana. Kira-kira siapa yang bisa mendukung demi kelancaran rencana Bu Nani ini? Yang mungkin perannya sangat dibutuhkan dalam mendukung rencana ini. Yang pertama kepala sekolah pastinya. Yang kedua teman sejawat, sama-sama guru mata pelajaran fisika. Itu sih yang rasanya
Yang lain juga iya, tapi yang paling penting itu 2 orang ini. Kalau misalnya kepala sekolah mengiyakan, kemudian dengan teman sejawat komunikasinya oke, ya mungkin masih bisa dilaksanakan. Good. Tapi ada komitmen terkait rencana yang sudah dibuat. Yang jelas rencana ini kalau nggak dieksekusi dengan apa ya, aksi nyata, dan tentunya harus ada komitmen. Kira-kira Ibu Rani siap untuk berkomitmen melaksanakan rencana yang sudah dilaksanakan? Karena itu memang sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari, tapi belum sempat dieksekusi untuk semester berikut ya. Insya Allah berusaha. Oke, kira-kira sudah apakah dengan pertemuan kita ini sudah didapat solusi yang tadinya masih bertanya-tanya? Paling tanpa sadar ya, dapat Iya. solusinya sendiri. Iya.